Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Nuwasil dirasatana fi hadhihi al-lailah وقبل نبدأ في صفحة جديدة نعيد مرة أخرى في مبحث الذي قد تكلمنا بالأمس في السابق ما يتعلق بالجهة أو الظرف والأصح أن نقول ظرف. Kita lebih tepatnya, kemarin saya nulisnya jihah, arah, tapi lebih tepatnya mungkin dhorof. Dhorof itu posisi, lokasi ya. Kalau arah itu kan timur, barat, utara, selatan. Nah, kalau posisi kan kanan, kiri. Artinya kalau jihah itu kesannya panjang, jauh. Tapi ada sedikit yang ingin saya tambahkan tentang masalah jihah ini. Ya, jihah. Ada ini enggak kolam? Indakum kolam? Dha, laisa dhad. Dha. Ta, dha. Sa'aktubu lakum ba'd. Laisa taraf. Kalau dhorof itu amplop. Dharfun. Kalau taraf pojok, pojok. Dharfun. Dharf. Ambilnya isi nama ya. Hah? Langkah ya? Kian lain ke? Oh ya. Jadi dikunci dulu nanti ke. Ini. لمن هذا؟ لك؟ إكشان؟ لمن هذا؟ ما في رأس القلم غير موجود. Saya ingin tambahkan sedikit. Contohnya kemarin, tapi enggak, kirain baru ini. Tapi enggak ada. Al-mal'abu yasara al-maktabati. Sahih? Nah, kama fil kitab. Nah, kemarin ini ya di sini.
Di sini kemarin al-jihad di sini. Al-jihad. Al-dharf. Kita lagi belajar ini ya. Arah atau posisi. Letak ya, letak. Syahidnya ini, poinnya, titik poinnya. Asalnya seperti ini. Asalnya, jadi ini supaya ada pemahaman tambahan. Ini disebut mubtada karena dia mengawali sebuah kalimat. Maka alamat tandanya adalah rafa dhammah. Ini pembanding. Lalu yang kedua disebut khobar. Kalau ini dzarf ya, ini kabirun. Nah, kabirun ini posisinya sama, dhammah. Ini juga dhammah, cuma dhammatain. Dhammah. Harusnya setelah ini adalah dhammah, tapi di sini fathah. Ini ingat-ingat ditulis, ingat-ingat. Ya. Jadi tidak semua setelah mubtada ini harus dhammah. Ada kondisi-kondisi tertentu yang dia tidak dhammah. Ya, tidak dhammah. Di antaranya adalah dzarf ini yang kita bahas ini di halaman 102. Yasar. Makanya kita membacanya al-mal'abu yasara al-maktabati. Wala naqra wala naqul al-maktabu yasaru. Yasaru. La naqra wa la naqul yasaru al-mal'abu yasaru al-maktabati. Hadza khata. Ini salah. Ya. Tapi harus al-mal'abu yasara. Satu kesatuan ini nanti kalau di pembahasan nahwu yasarul maktabati kedudukannya sama dengan kabirun fi mahalli raf'in khobar ya, nanti dalam posisi ini dia disebut khobar ini. Tapi dia ketika sendirian di sini dzaraf itu atau jihad dia memakai yasaro. Ingat-ingat ya. Yasaro. Pokoknya semua khalfa belakang, amama yamina yasara fauqa tahta. Semuanya pakai ini. Sekalipun posisinya di nomor 2, kalimat yang kedua setelah kalimat pertama. Rata-rata kalimat setelah kalimat pertama khobar itu dia pakai rafa, pakai dhammah. Tapi ini tidak. Kenapa? Karena dia dzaraf itu. Satu alasannya adalah karena ini bentuknya itu mirip seperti fi'al. Ya kan? Makanya diakalin di sini dalam kaidah bahasa Arab. Ini kan ada tambahan huruf ya, fi'il kata kerja, ya, fi'il mudhari, ya, yaf'alu misalkan. Contohnya apa? Yaktubu. Nah, ini wazannya ya, yaktubu. Ini wazannya, ini penerapannya yaktubu. Nah, kalau memakai dhammah ya sama ya. Di antara tanda ada fi'il mudhari seperti ini. Kemudian huruf terakhirnya
dia memakai dhammah. Nah, mirip ya. Mirip. Makanya jauh-jauh hari orang Arab itu ini sudah di apa namanya, di cover ya, sudah ditampung supaya tidak ada iltibas, campuran di situ ya, tercampur, maka sudah ini mau nggak mau wajib untuk nasab. Jadi ketika antum mengungkapkan sebuah posisi letak maka harus seperti ini, tidak boleh mengatakan yasaru karena dia mirip ya. Termasuk yang kedua tadi, lawan dari yasar yamin ya, yamina. Nah, ini mirip. Kalau kita membacanya yaminu, al-maktabu yaminu, ini mirip seperti fi'il. Nah, supaya tidak iltibas, supaya tidak tercampur, maka dia ini. Mafhum? Paham ya? Paham Mas Khalil? Paham enggak? Belum paham. Paham itu berawal dari tidak paham. Nah, tidak paham dulu, nanti baru paham. Insya Allah. Nggak apa-apa. Yang jelas, kuncinya antum, kalau mau mengungkapkan sesuatu yang menunjukkan posisi, nah posisi itu, kata yang menunjukkan posisi itu harus fathah. Nggak boleh fulan yaminu al-maktab misalkan. Al-maktab yaminu sabura, tidak boleh dhammah. Ini salah dhammah ya. Nah, ingat-ingat, pokoknya ini. Salah satu alasannya karena ada kata yang menunjukkan posisi itu dia bentuknya itu seperti fi'al. Ya, ini. Kalau dibuat dhammah itu seperti fi'al, maka tidak boleh ada dhammah. Itu ditulis, tidak ada di buku. Ya, gimana nulisnya ya? Bahasa antum deh. Tapi kalau memahami yang saya sampaikan salah ditulisnya nanti ya. Mudah-mudahan nggak salah. Ya. Tapi kuncinya di situ. Kuncinya kalau ingin mengungkapkan sesuatu yang menunjukkan satu objek itu berada di letak tertentu, di posisi tertentu, maka kata yang menunjukkan posisi atau letak itu dia wajib untuk fathah, nasab. Nanti tahu posisinya kalau kita sudah belajar i'rab di pelajaran nahwu. Ini. Terus yang kedua, ini kalau independen, tidak ada faktor yang merubah dia. Tapi ketika ada faktor yang lain, maka dia mengikuti. Karena di sini ada nanti di yang sebelumnya itu. Nah. Ini ya. Kalau independen, kalau berdiri sendiri harus fathah. Ini ya. Ini fathah. Nah, sekarang kalau ada amil minal awamil, di antaranya adalah harful jar ya, atau hafad al-khaf. Kalau ada huruf khafad, contoh
Huruf hafat itu apa ya? Alhamdulillah. Di percakapan itu ada. Ya, ini. Contoh. Ini contohnya. Amama maktabit turudi alal yasari. Ini khafat, ini huruf khafat ini ya. Kalau ada huruf khafat. Min wa ila wa an wa ala. Ini. Nah, ini huruf khafat. Huruf j. Yang membuat sebuah isim itu menjadi kasrah, alamat ataupun tandanya. Nanti ada ini huruf khafat. Nah ini. Kalau ada huruf khafat, maka dia harus kasroh. Kasroh, lalu kemudian ditambah alif lam. Ini ya. 1, 2. 1, 2. Nih. Itu 2. Amama maktabit turudi alal yasari, di sebelah kiri ya. Jadi kalau mengungkapkan tidak ada pembandingnya, tapi kan ada pembandingnya. Yang pertama, meja di sebelah kanan, kursi di sebelah atas, lantai. Nah, itu ada pembandingnya. Jadi satu objek dia posisinya diketahui dari objek yang lain. Nah, kalau ini hanya dilihat dari satu aspek ya. Contohnya ini. Di depan kantor ekspedisi sebelah kiri ya gitu maksudnya. Di depan kantor ekspedisi sebelah kiri. Nah, sebelah kiri. Maka cara mengungkapkannya itu kalau dzaraf itu posisi harus ditambah alif lam. Tadi kan ini. Lalu kemudian karena ada huruf hafad, maka dia ngikut ini, harus menjadi kasroh, ya, harus kasroh, harus majrur, kasroh tandanya. Ini ada tambahan alif dan lam, sama yang kedua alamatnya kasroh. Al masjidu, ya, misalkan di sini, amamal masjidu alal yamini, nah gitu. Amamal masjid alal yamin, misalkan di mana kantor Al-Biru RO, amamal masjid alal yamin, nah, depan masjid sebelah kanan, nah, gitu ya, depan masjid sebelah kanan. Itu cara mengungkapkannya ya. Di mana depan, di mana Al-Biru RO, nah, kita mengungkapkannya amamal masjid alal yamini. Berarti harus tambah alif lam. Yang pertama, padahal tadi yamin kan tidak ada alif lamnya di sini. Nah, itu kalau pembanding ada dua objek. Tapi kalau satu, maka seperti ini. Ditambah alif lam, lalu kemudian mengikuti harokatnya karena faktor hafadnya itu, huruf hafad. Selesai, ya. Ini tambahan. Ditulis silakan. Al-an na'ti ila safhah 103 atau 300. Thaniyan i'mal wa tahaddath. An-namudaj tahaddath itu takallam.
Dha'il qalama fawqa durji. Dha'il qalama fawqa durji. Al-qalamu fawqa durji. Jadi ada dua hal di sini. Yang pertama masih terkait masalah dharaf tadi atau al-jihad. Yang kedua masalah fi'il amr. Fi'il amr. Fi'il amr di sini. Masih ada enggak ya tulisan antum yang dulu itu? Sorfnya, tasrifan itu. Masih ada enggak? Masih ada ya. Harus ada, itu enggak boleh hilang. Makanya bukunya jangan ganti-ganti. Ya, satu buku yang fa'ala yaf'ulu fa'lan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Masih ada? Masih ada? Masih? Masih, tapi di buku yang mana lupa saya gitu ya. Hah? Di buku yang mana? Di satu lagi di mana? Saya kan nanya di mana? Hah? Ma'asalam, enggak tahu ya. Enggak tahu. Ilmu itu. Nanti kalau dikumpulkan, kalau misalkan antum enggak punya buku yang berjilid ya, jilid ini namanya, misalkan tulisannya enggak ada, ya udah dikumpulkan kertas. Ya. Kalau zaman dulu kalau kita baca sejarah-sejarah itu, tarikh, bagaimana mereka menulis itu luar biasa, mengabadikan ilmu itu di atas pelepah kurma, kulit kayu, kulit hewan yang dikeringkan. Luar biasa kan? Selain mereka menghafal, nah sekarang itu berserakan sebenarnya. Berserakan, Mas Ralim. Kertas-kertas kantor itu sekarang itu banyak yang cuma dipakai satu sisi saja. Itu kalau dulu sayang banget itu. Ya, kita ngeprint salah nih, salah, belakangnya masuk kosong, buang, di kilo, nanti dicacah. Biasanya buat apa? Yang lengkapin kalau mau ngirim-ngirim buku atau apa, ekspedisi itu buat nyumpelin biar nggak goyang itu. Ya, itu sayang sekali itu. Nah, itu. Kadang saya manfaatkan itu, terkadang. Ya. Saya punya itu kertas-kertas print-printan yang salah itu. Satu kardus saya kumpulkan. Kadang ya oret-oretan. Sayang ini belakangnya masih kosong. Ya. Kalau punya kayak gitu, kalau misalkan punyanya kayak gitu, nggak punya buku tulis, ya nggak apa-apa. Tapi kasih nomor 1, 2, 3, jadi nggak hilang. Kasih staples atau apa namanya, klip itu ya, penjepit itu kasih. Nanti tulis muallif Syekh Hendra Al-Majnani. Ya, tulisnya Al-Majnani. Itu ya perbedaannya, paham perbedaannya? Ya. Paham nggak Mas Iksan? Paham? Nah, di halaman yang 103 itu ada dua, fi'il amr sama yang ini, ya, yang dzarf itu. Yang fi'il amr masih ingat nggak? Coba Mas Ralim, masih ada nggak bukunya? Bukunya, tulisannya masih ada nggak? Nah, dulu kalau tidak salah ada berapa itu? Wazan 6. Ada 6. Kalau saya di sini, Mas Ralim di sini juga, di buku ini nih ada nih ya. Amsilatut tasrifiyah ini ada di sini ya. Jadi dari bab yang pertama, fa'ala yaf'ulu fa'lan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul. Uf'ul. Yang kedua, yang uf'ul itu pokoknya yang huruf terakhirnya sukun itu fi'il amr. Fa'ala yaf'ilu fa'lan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun if'il. Nah, makanya
Kalau kita misalkan baca Quran, ini bacanya misalkan biasanya di huruf pertama itu tidak ada harokatnya, ya. Nah, misalkan belum pernah baca, ini akra apa ukra apa ikra. Nah itu kan kita tahunya itu dari wazan itu, ya, dari wazannya. Ini kalau kita lihat ke fi'il madhinya, ro'a yaf ro'u. Berarti apa? Fa'ala yaf'al. Fa'ala yaf'alu. Kita buka, dia masuk bab yang keberapa? Fa'ala yaf'alu, bab yang ketiga. Fa'ala yaf'alu fa'lan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun if'al. Maka kita bacanya if'al, ya. If'al. Sama. Berarti ini harus ini. Ngikutin ini. Fa fi'ilnya sukun, ain fi'ilnya fathah, lam fi'ilnya sukun, sama persis. Berarti if'al, iqra. Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra. Nah, seperti itu, ya. Nah itu silakan dibuka kembali bab 1 sampai bab 6. Jadi kita tidak salah membacanya ukra. Ukra. Kenapa? Kalau huruf pertama tidak ada harokatnya, tapi itu fi'il amr, misalkan ada tulisan kok, kita nggak ada harokatnya, cuma ada harokat di huruf yang setelahnya. Apakah dhammah, apakah kasrah? Nah kita kembali ke itu. Misalkan ini beda lagi. Kembali, ya. Ini wazannya. Yaf'ulu, fa'ala yaf'ulu, kataba yaktubu, fa'ala yaf'ulu, ini wazannya. Ini hafalan memang, mau nggak mau harus dihafal rumus. Uf'ul, fa'ala yaf'ulu uf'ul, berarti ini mengikuti. Ya. Huruf pertama alif, dhammah, fa fi'al sukun, ain fi'al dhammah, lam fi'al sukun. Uktub, nggak mungkin iktub atau aktub, nggak mungkin, ya. Silakan dibuka kembali itu yang dulu ditulis 1 sampai bab 6, dikotakin fi'il amr, kata kerja perintah, kata kerja perintah. Nah, di latihan ini kita akan saya hapus. Kombinasi antara fi'il amr dengan dzarf atau jihah, ya. Misalkan di sini dha al-qalam,
Ini tulis nih ya, yang ini tulis. Ini awalnya dha. Semua kata kerja perintah diakhiri dengan sukun. Dha. Uktub, iqra, idhab, ishrab, kul, takallam, tahaddath. Semuanya diakhiri dengan sukun, ya. Diakhiri dengan sukun. Tapi ketika di depannya itu ada ism, bukan ism, ada ism. Karena ism rata-rata diawali dengan sukun, maka sukun ketemu sukun. Maka cara membacanya, ini bukan masalah nahwu, tapi cara membaca. Cara membacanya, maka sukun yang pertama itu dirubah menjadi kasrah. Ini. Jadi cara membacanya, kenapa? Yang saya pelajari dulu, yang saya dapatkan dari guru-guru itu, jadi ketika kita membaca seperti ini, katanya kurang tepat. Ini diabaikan dulu yang bawah. Dha al-qalama. Ya, jadi kurang apa ya? Kurang keren lah gitu ya. Kurang pas. Dha al-qalama. Jadi terputus. Dha al-qalama. Jadi ada alif lam, kita bacanya seperti itu. Atau seperti ini misalkan, fauqa ad-durji. Itu enggak, kurang pas. Jadi kalau bacanya diputus-putus. Dha al-qalama fauqa ad-durji. Enggak boleh kayak gitu. Jadi cara membacanya maka harus disambung. Dha'il qalama fauqa durji. Fauqa durji. Padahal ini kalau di ilmu tajwid kan ini alif lam syamsiyah. Alif lam dal itu termasuk huruf alif lam syamsiyah. Kenapa seperti huruf asy-syams? Ya. Asy-syams. Jadi ini alif lam, dengan adanya alif lam ini huruf yang kedua itu pasti ada tasdid. Artinya wujuduhu ka'adamihi. Jadi ini maktub wala makru, itu istilahnya. Tertulis tapi tidak terbaca. Bukan al-syams, tapi asy-syams. Alif lamnya kemana? Maktub, tertulis, wala makru, tapi tidak terbaca. Itulah alif lam syamsiyah. Ini juga sama. Ad-durj. Ad-durj. Ini termasuk ini ya. Nah, tapi cara membacanya tidak boleh seperti itu. Ya, tidak boleh diputus-putus. Dha al-qalama fauqa ad-durji. Betul secara harfiah satu persatu, tapi dari cara metode membaca kurang tepat. Yang bagus adalah disambung. Nah, ketika dua sukun bertemu, maka ini dulu saya sampaikan istilahnya iltiqa'us sakinain, maka di sini harus menjadi kasrah. Dha'il qalama fauqad durji. Fauqad durji. Itu cara membacanya. Ya, itu cara membacanya. Ini ya, tulis itu. Cara membacanya ketika ada fi'il amr. Makanya seperti iqra al-Qur'an. Iqra al-Qur'an. Yang bagus iqra'il Qur'an. Iqra'il Qur'an. Iqra'il hadis. Ya, iqra'il kitab. Iqra'i as-sahifah. Nah, ini cara membacanya. Fauqad. Sama. Fauqad durji. Ya. Kalau belajar nahwu nih Mas Ralim ya, Mas Ralim. Ini kata kerja perintah. Namanya fi'al amr, fi'al kata kerja, amr perintah, amr bil ma'ruf. Kata kerja perintah fi'al ini maf'ul bihi. Nah, objek. Ini dzarfnya. Ini mudhaf ilaih dari ini. Nah, ini perhatikan Mas Ralim perubahannya, Mas Iksan. Ketika di sini karena ada amil, ini termasuk amil, faktor yang merubah ini. Asalnya dia al-qalam. Kalau independen kita menyebutkan sebuah kata harus dhammah. Al-masjidu, al-qalamu, al-baitu.
al-abbu, al-ummu, asy-syaikhu, al-kitabu, semuanya. Kalau independen maka kita menyebutnya harus ya, harus dhammah. Ya, al-abbu. Dhammah, semuanya dhammah ya. Nah, dengan adanya fi'al maka ini menjadi amil. Amil itu faktor yang merubah ini. Nah, pakai ini aja, jangan yang lain. Nah, biar kita nggak bingung. Al-qalamu. Nah, kalau dia independen maka tandanya dhammah. Nah, antum kalau sendirian hafalan misalkan menyebutkan ism itu maka harus pakai ini. Al-qalamu, al-kitabu, al-masjidu, al-kursiyu, as-sawahu. Arafta as-sawahu? As-sawahu. Bukan. Al-qalamu. Nah, gitu ya. Ini independen, terpisah, dia sendirian. Nah, kalau dia sudah ada yang lain, maka ini perhatikan perubahannya. Dia menjadi fathah. Nah, dha'il qalama fawqa. Tadi saya sebutkan, sudah kita bahas. Kalau ini dia kalau tidak ada amil yang min wa ala wa fi wa ila, huruf hafid itu dia tetap fathah. Ad-durji karena ini mudhof ilaih. Nah, sekarang perubahannya nih. Dari sini ke sini ya. Takut salah persepsi. Dirubah ke sini. Nah, perubahannya ini perhatikan. Karena ini ada amil maka dia menjadi fathah, nasab karena dia maf'ul bihi, nanti pelajaran di nahwu. Nah, sekarang berubah karena ini dibuang maka dia kembali ke awal karena dia mubtada, dia menjadi dhammah. Ininya tetap. Nah, itu perhatikan ya. Mas Alim. Dha'il qalama fawqa durji. Al-qalamu fawqa durji. Nah, jadi kalau nanti ada guru yang menyebutkan, misalkan saya mengatakan, misalkan Iqra'il kitab fawqal maktab. Iqra'il kitab fawqal maktab. Antum menyebutkan al-kitabu fawqal maktab. Nah, tadi kan Iqra'il kitaba fawqal maktab. Al-kitabu fawqal maktab. Nah, ini. Paham nggak? Paham. Benar kan? Antum mantuk ini. Ya, geleng-geleng. Pas ditunjuk geleng-geleng. Pas ditanya mantuk. Kon jawab geleng ya. Nah, sekarang masuk ke latihan. Dha'il kitaba tahtal maq'adi. Nah, Mas Hendra. Dha'il kitaba tahtal maq'adi. Berubah menjadi Al-kitabu tahtal maq'adi. Artinya apa? Kitab buku di bawah Bangku. Bangku sama kursi sama enggak? Bedanya apa? Kursi buat sendiri, bangku buat orang tukang yang buat rame-rame. Mukanya makanan aja. Mukanya makanan. Maksudnya apa itu? Antum bahasanya ini ambigu itu. Kursi buat sendiri, bangku buat rame-rame. Apa ya? Kalau kursi muat satu orang, kalau bangku banyak orang. Makbul, diterima. Syekh Ali Ats-Tsani. Fauqa ya, rafi, mana rafi?
Hmm? Iya. Apa Mas? Rak. Ya, rak. Jangan salah ya. Rak, bukan rok. Beda satu kata, beda arti, jauh. Dha'in torda fawqar rafi. Ma mana tord? At-tordu fawqar rafi. Ma mana at-tord? At-tord. Apa? Mas Andi? Oh, bukan. Apa dorong? Masa dorongan dimasukin ke laci, ya, di rak-rak, dimasukin ke rak-rak, ya, bisa nggak? Apa ya? Nah, tadi kan ada maktabut turudi, kantor ekspedisi. Berarti ini terkait apa? Ya, barang-barang yang sudah dikemas apa namanya? Paket atau packing. Ya. Paket, nah paket, ya, tepatnya paket. Ya. Barang yang sudah dipaket itu, yang sudah di packing, ya, itu ya, itu tord. Da'i torta fawqar rafi. Taruh paket ini di atas rak. Taib. Ats-tsalits, da'il kursiyya khalfal babi. Syekh Irfan. Da'il kursiyya khalfal bab. Nah. Al-kursiyyu khalfal bab. Ma makna al-kursi? Kursi tempat duduk. Kursi, iya ish kursi. Kursi tempat kursi. Makanul julus. Ya. Ya, kursi. Ya kursi bahasa kita, kursi. Tapi antum mengatakannya tempat kursi. Ya. Kursi, tempat duduk. Tempat duduk. Al-bab, pintu. Khalfal bab, di belakang pintu. Letakkan kursi di belakang pintu. Nah, jadi ya, gitu ya. Jadi kalau mengungkapkan ada kata perintahnya berarti dha'il kursiyya khalfal babi. Nah, ketika tidak ada kata kerja perintahnya maka kembali ke dhamma. Al kursiyyu khalfal babi. Khalfanya tetap dia fathah, nasab. Ar-rabi, Syekh Andi Hermawan. Hai. Nah. Maman ad-daftar? Hah? Daftar. Tadi saya nanya kursi, dijawab kursi. Daftar, daftar. Ya, nanti kalau tanya apa lagi? Hah? Tanya kitab ini, maman al-kitab? Kitab. Maman at-tord? Daftar. Buku. Daftar itu bahasa kita, daftar ini, daftarnya 1, 2, 3, 4, 5. Bukan absensi, absensi kafsul hudur. Ini buku tulis, daftar itu buku tulis. Beda dengan kitab. Kalau kitab itu sudah ada tulisannya. Kalau daftar itu buku kosong, buku itu leces ya zaman saya kecil itu, buku leces, buku biru, leces. Daftar. Makanya di sini dha'i daftar amama. Mana amam? Al-mudarris, guru. Nah, mudarris, mutas. Al-khamis, Syekh Ralim. Ya, selesaikan, kita selesaikan. Pas uli sing angel. Objeknya sing ndi ngono iki. Antum gimana nih?
Kif? Ijlis yasara umara. Yang disuruh siapa? Ralim, apa Syekh Wahidin, apa Andi, apa Syekh Ali, apa Syekh Hendra, siapa ini? Di sini. Ayo, ijlis yasara Umar. Yang jelas yang disuruh itu bukan kursi, bukan kitab, bukan daftar. Ijlis yasara Umar. Artinya apa? Syekh Ralim. Ijlis. Hah? Duduklah. Yasara Umar. Duduklah di sebelah kiri Umar. Nih, Pak Ralim. Duduklah di sebelah kiri Umar. Yang disuruh siapa? Hah? Benar? Yakin? Nah, saya bahasa Arabnya apa? Ana. Ya udah Iqra. Ya. Ana. Ijlisnya nggak usah disebut lagi. Ana ijlis ya. Ana. Bukan saya ro. Ya dulu. Ana. Ya, Iqra. Yasara. Yasara enggak berubah. Masya Allah. Ana yasara Umaru. Ana pakai fathah apa pakai dhammah? Kan itu berubah menjadi dhammah nih. Ayo. Qalam jadi al-qalamu. Ana berubah menjadi enggak berubah. Dhamir tidak berubah ya. Kata ganti tidak berubah. Huwa, hum, hiya, huma tidak berubah. Termasuk ana tidak berubah. Ana enggak berubah menjadi anu. Enggak berubah menjadi anu, enggak. Ya, enggak berubah. Terakhir. Syekh Wahidin. Ana Yamina Ahmada. Baik. Gampang ya? Syekh Halim. Ya. Baik, nanti di pertemuan yang akan datang di halaman 104 itu masih terkait tentang fi'il amr ya. Fi'il amr nanti mohon dibuka lagi tasrifannya yang 6 bab itu ya. Fa'ala yaf'ulu fa'lan, fa'ula yaf'ulu dan seterusnya itu ya. Dibaca kembali, titik poinnya di fi'il yang huruf terakhirnya sukun, itulah fi'il amr, kata kerja perintah. Ya, perhatikan perubahannya di situ, perhatikan. Ada 6. Ada 6. Nah, supaya nanti di sini antum bisa membedakan atau setidaknya tahu asal usulnya. Ya, tahu asal usulnya. Penting ini tahu asal usul. Jadi antum, kita juga harus tahu asal usul kita itu dari mana ya. Karena ada yang meyakini asal usul kita dari, bukan saya yang jawab loh. Ya. Syekh Yudi maujud, Syekh Handi maujud, Syekh Iksan maujud, Pak Teguh maujud, Syekh Aldi maujud, Syekh Syuki min ghaib, Ismail ghaib, ya, Imam ghaib, kelas Syekh Irfan maujud. Nah, ya, naktafi ilahuna. Ini ada kitab kuning ini kitabnya tipis sekali. Ini kalau di buku-buku itu belajarnya ini ya. Ini masalah nahwu. Naktafi lahuna, nashkurukum jami'an ala husni istima'ikum wa ala juhdikum wa nas'alullaha at-tawfiqa was-sadad fi kulli ma yuhibbu wa yarda wa naqtatim bika fardil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.